Tawa tiba-tiba memecah suasana cemas yang ditarik pedang di halaman. Banyak orang menahan ekspresi terkejut. Seseorang benar-benar berani melontarkan penghinaan seperti itu pada Yunshan di Kekaisaran Jia Ma saat ini. Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur melonjak di wajah Yun Fan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka melihat ke 10 lebih hewan terbang besar yang masih tersisa di langit. Siapa tamu tak diundang ini? MU Tai juga melihat ke arah Magical Beast terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya menyerbu ke depan dan mengelilinginya. Tatapan mereka hati-hati saat mereka melihat tamu tak diundang di langit. Semua orang bukan orang dari Kekaisaran Jia, kan? Ekspresi Yun Fan gelap dan dingin saat dia melihat 10 ditambah Magical Beast di langit. Dia dengan dingin berkata, "Ini adalah masalah Misty Cloud sekte kami. Saya akan menyarankan Anda semua untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain." Itu memang Misty Cloud Sect. Tawa samar dipancarkan lagi dari belakang Tiger Eagle Beast yang menggantung di langit setelah suara Yun Fan terdengar. Segera, beberapa sosok melintas dan lebih dari 10 sosok manusia melompat turun dari punggung binatang itu dan dengan mantap mendarat di halaman. Aura Yun Fan yang menutupi seluruh rumah gubernur kota segera menyusut seperti semburan setelah 10 sosok manusia ini mendarat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar ditekan kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak sedikit pun yang bisa merembes keluar. Ekspresi Yun Fan segera berubah menjadi jelek karena auranya ditekan sedemikian rupa. Dari tindakan pihak lain ini, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Ada cukup banyak orang di halaman yang merasakan aura Yun Fan ditekan. Mereka segera saling memandang. Kehati-hatian di hati mereka melonjak. Seperti kata pepatah, mereka yang datang memiliki motif yang buruk dan yang tidak akan datang. Sepertinya cara hari ini tidak akan mudah diselesaikan. MU Tai dengan lembut memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk tidak bertindak gegabah. Tatapannya hati-hati saat dia menyapu pandangannya pada 10 kelas sosok manusia yang melompat turun dari Magical Beast. Pandangannya yang menyapu pertama berhenti di tubuh seorang pria muda berjubah hitam yang berdiri tepat di depan. Tatapannya menatap wajah muda itu dan MU Tai menjadi tertegun. Dia samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, sulit baginya untuk mengingat kapan dia berinteraksi dengan orang yang begitu kuat saat ini. Sementara dia berpikir di dalam hatinya, tatapannya dengan cepat menyapu orang lain. Badai besar secara bertahap melonjak di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan ke-10 sosok manusia yang muncul. Hanya ada satu alasan untuk situasi seperti itu terjadi. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi miliknya. Tenggorokan MU Tai menggulung sedikit. Dia hanya merasa mulutnya benar-benar kering. Lebih dari 10 doang atau ahli yang lebih kuat? Jenis barisan yang menakutkan ini, dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa dia tidak pernah mendengar sedikit pun informasi tentang ini? Akan sangat sulit bahkan bagi beberapa kerajaan tetangga untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Ekspresi MU Tai jelek tapi tidak jauh lebih baik untuk Yun Fan. Ini karena yang terakhir juga menemukan bahwa bahkan yang paling lemah di antara orang-orang ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Sisanya, seperti pria muda berjubah hitam di posisi pemimpin dan dingin, glamor, kecantikan berpakaian merah yang mempesona, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari dalam hatinya. Seluruh halaman depan telah menjadi keheningan yang tidak biasa karena tamu tak diundang ini. Ini termasuk anggota Misty Cloud Sect di dinding dan Yun Fan. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Aku yang dulu adalah Yun Fan, penatua dari Misty Cloud Sect. Pemimpin sekte kami adalah Yun Shan. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Yun Fan akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya beberapa waktu kemudian, dan menangkupkan tangannya ke pria muda berjubah hitam yang menempati tempat pemimpin. Suaranya jauh lebih sopan dan hati-hati dibandingkan sebelumnya. Selain itu, niatnya untuk memunculkan nama Yun Shan tidak diragukan lagi membuat orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini merasa takut. Yun Shan. Saya telah mendengar tentang dia.
Saya juga memiliki hubungan yang cukup dengannya. Pria muda berjubah hitam itu tersenyum. Sudut mulutnya terlihat menggoda. Yun Fan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun Shan, kemungkinan besar mereka tahu bahwa dia adalah ahli Douzong yang sangat kuat. Ekspresi menggoda di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu juga melebar saat melihat sikap santai Yun Fan. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia bergerak maju, kelompok Mu Tai dan Yun Fan buru-buru mundur selangkah dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Xiao Yan menoleh sedikit. Dia mengarahkan pandangannya pada Mu Tai yang sangat dilindungi oleh bawahannya. Kulit di kepala Mu Tai menjadi mati rasa saat melihat mata mantan itu melihat ke atas. Lengan yang memegang kapak besar itu bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk hidup jika pemuda berjubah hitam misterius ini menyerangnya. Kakak laki-laki Mu Tai, tidak perlu khawatir. Aku telah mengingat kebaikanmu membiarkan aku melarikan diri saat itu. Pemuda berjubah hitam itu tertawa pelan saat dia melihat Mu Tai yang cemas. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan kekuatan kedua belah pihak segera menjadi tercengang. Wajah Mu Tai sama tercengang karena kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Tatapannya segera berhenti di wajah yang agak akrab dari yang terakhir. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah penguasa hitam besar yang dipegang pemuda berjubah hitam di punggungnya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Memori yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya dengan kejam diambil olehnya. Kamu Xiao Yan. Sebuah suara yang berisi ketidakpercayaan di tengah beberapa keterkejutan dikirim dari mulut Mu Tai. Kedua kelompok orang di halaman depan sekali lagi menjadi kusam saat wajah Mu Tai menjadi tertegun. Xiao Yan. Nama yang perlahan terlupakan selama 3 tahun ini. Hanya sampai pengingat Mu Tai barulah masalah tertentu dan orang-orang dari 3 tahun lalu muncul di benak beberapa dari mereka yang hadir. Banyak tatapan tumpul menatap pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam yang sangat besar. Pada saat ini, wajah yang telah bertambah dewasa dan wajah yang agak lembut saat itu perlahan bergabung. Xiao Yan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa tetap hidup? Yun Fan juga menjadi kusam karena nama yang dikeluarkan dari mulut Mu Tai. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak saat dia menjerit tak percaya. Murid mistik Cloud Sekte di dinding juga mengungkapkan wajah terkejut. Hanya pada saat inilah mereka mengerti apa arti di balik kata-kata Xiao Yan sebelumnya tentang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yun Shan. Mereka memang memiliki hubungan yang cukup dalam di antara mereka. Namun, itu adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi semua orang di halaman. Dia tersenyum dan berbicara kepada Yun Fan, anjing tua Yun Shan itu masih hidup. Mengapa saya harus mati? Wajah Yun Fan berkedut. Masih ada sisa-sisa ketidakpercayaan di wajahnya. Pelaku yang telah mengubah Misty Cloud Sect menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan orang ini telah melonjak ke titik yang jauh melebihi miliknya. Hati Yun Fan tanpa sadar melonjak dengan kekuatan besar ketika dia memikirkan hal ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa pemimpin Sekte Misty Cloud menggunakan seluruh kekuatan Sekte untuk mengejar pemuda ini yang masih remaja. Potensi pertumbuhan orang ini memang terlalu menakutkan. Bunuh dia! Yun Fan tidak berkedip saat dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 kelas murid Misty Cloud Sekte di dinding berteriak keras setelah perintah Yun Fan terdengar. Namun, doki mereka baru saja melonjak ketika mereka mendengar suara tajam dari angin kencang. Seketika, bilah pedang tajam menembus dari dada mereka saat darah merah cerah merembes keluar. Kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Mereka mencoba memutar kepala dengan paksa saat kesadaran mereka tersebar. Namun, mereka hanya melihat banyak wajah dingin yang dipenuhi dengan rasa haus darah. Pop! Pop! Seseorang hanya bisa mendengar suara teredam yang dipancarkan ketika mayat jatuh dari dinding dan menabrak tanah. Wajah Mu Tai tanpa sadar bergerak-gerak. Pandangannya samar-samar melihat ke 10 sosok pelas hitam yang tanpa sadar muncul di dinding. Syok segera muncul di hatinya.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatan semua individu berpakaian hitam ini sebenarnya berada di puncak kelas Douling. Melihat taktik kejam membunuh dengan satu serangan, Mu Tai berpikir bahwa kemungkinan dia akan memiliki peluang 50% untuk mati di tangan mereka jika 10 lebih orang ini mengepung dan menyerangnya bersama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kekuatan paling luar biasa yang tidak takut mati. Apakah orang-orang ini semua bawahan mereka? Apalagi ada ahli yang belum campur tangan? Mu Tai menelan seteguk air liur. Tatapannya membawa sedikit keterkejutan saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berdiri dengan senyuman. Hatinya masih tidak percaya. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, orang yang sendirian saat dia diusir oleh Misty Cloud Sect seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Jantung Yun Fan juga berdebar kencang saat dia melihat para elit yang dia bawa keluar dari sekte itu terbunuh dengan mudah. Tatapannya menyapu pemuda yang tersenyum itu dan kegelisahan perlahan melonjak di dalam hatinya. Hari ini, perusahaan pisau kapak, serang! Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Pada saat ini, orang ini sedang menatap Xiao Yan dengan wajah buas. Tidak terduga bahwa hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh bajingan ini. Karena ini masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Brengsek, kamu benar-benar berani melakukan manuver tentara secara pribadi? Mu Tai segera berteriak dengan marah saat mendengar teriakan Meng Li. Meng Li tertawa jahat. Tatapannya juga menjadi lebih gelap dan lebih kejam saat dia secara bertahap mendengar suara langkah kaki teratur di luar. Xiao Yan menatap Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu, dia diblokir oleh orang ini ketika dia akan meninggalkan kekaisaran Jia Ma. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dan 10 pelas binatang terbang besar di langit. Hehe, Kepala Xiao, serahkan udang kecil ini pada kami. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tawa terdengar dari langit setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Segera, banyak bayangan hitam bergegas turun. Dou Qi yang kuat segera meletus di luar Menshang bersama dengan suara bilah yang bertabrakan dan tangisan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar dan melihat bahwa tidak ada satupun tentara yang masuk setelah beberapa saat, senyum di wajah Meng Li secara bertahap menegang. Dia telah menempatkan ribuan tentara di luar. Namun dari kelihatannya sekarang, bau darah perlahan menyebar dari luar. Putih pucat dan teror secara bertahap melonjak di wajah Yun Fan dan Meng Li. Xiao Yan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, menyebabkan tubuh Yun Fan dan Meng Li terasa sedingin es. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Misty Cloud Sekte terhadap klan Xiao lebih dari 100 kali. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda berdua, santai, anjing tua Yun Shan juga akan turun dan menemani Anda. Pikiran Mu Tai agak linglung saat dia melihat ke belakang pria muda berjubah hitam yang perlahan berjalan. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pemuda yang dikejar dengan menyedihkan setelah 3 tahun lalu tiba-tiba terdengar sekali lagi di telinganya. Bantu aku memberitahu Yun Shan. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Orang ini, sebenarnya, benar-benar berhasil.